Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kiriman di grup cerita nyata oleh Bandu Dwi Mugiono SPD Selasa 25 Januari 2022 jam 7 WIB. Jadi ini tentang peringatan bahaya Cina ya, yang menguasai Indonesia, tapi Cina gagal di Malaysia dan di Thailand. Kita lihat ya, sadarlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahaya sudah di depan mata. Jika sudah pernah menerima ini, anggaplah sebagai penyegaran kembali semangat kita ya. Ini bukan kampanye capres, tapi kampanye kebangsaan. Pilih capres yang tidak akan memberi peluang pada Cina. Cina hampir berhasil di Malaysia, tapi akhirnya gagal juga dengan terpilihnya Perdana Menteri Malaysia yang baru, yaitu terpilih ini ya, Mahathir ya, Muhammad ya, menggantikan Perdana Menteri yang sebelumnya pendukung Cina dan ternyata dia korup ya, siapa namanya, Najib kalau nggak salah. Cina gagal di Thailand karena rakyat dan angkatan daratnya segera sadar. Demi negeri tercinta, Anda baca ini, Cina di Indonesia sudah 60% menguasai Indonesia, tinggal selangkah lagi Pilpres 2024 akan datang. Kisah nyata pengalaman rakyat Thailand dibodohin oleh pemimpin mereka, Perdana Menteri dan Presiden yang jago pencitraan. Negara kerajaan Thailand pernah dipimpin oleh Perdana Menteri yang merakyat. Dia sangat disayang dan dipuja-puja oleh rakyatnya karena baik, murah senyum, suka belusukan menyapa rakyatnya. Dialah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang namanya dibuat mendunia, tapi dunia dikejutkan dengan adanya demo besar rakyat Thailand yang didukung penuh oleh angkatan darat ya. Direstui Raja Bhumibol untuk menurunkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Bahkan seluruh negara ASEAN dan dunia mengecam kudeta tersebut, bahkan PBB turun tangan, tapi dunia dikejutkan juga dengan militansi dan nasionalis rakyat dan tentara angkatan darat Thailand yang berhasil membongkar konglomerat yang jadi Perdana Menteri Thailand. Mengapa rakyat yang semula memuja berubah menjadi marah karena Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang baik hati serta murah senyum tersebut? Ternyata Thaksin keturunan Cina yang semula mengaku asli Thai. Kemudian semua rakyat bangga memiliki Perdana Menteri konglomerat, ternyata mengeruk uang negara dan korupsi untuk dirinya dan partainya. 3, menghimpun uang rakyat dan uang negara dibawa keluar negeri ke Cina. 4, terbongkar bahwa Perdana Menteri Thaksin adalah boneka Cina untuk membuka pintu Cina menguasai Thailand secara ideologi maupun ekonomi. Ini yang membuat tentara dan raja marah. Dunia mengira junta militer akan menguasai pemerintahan. Ternyata militer Thailand hanya menyelamatkan negara yang akan dimasuki gerombolan Cina. Setelah tertib dan rapih, militer Cina memberikan lagi kepada sipil sesuai konstitusi. Yang mengacaukan situasi adalah media, karena media di bawah kendali penyandang dana Cina juga. Kisah nyata rakyat Thailand di atas sama dengan persis dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia, dan kisah di atas saya dapatkan bukan dari media tapi cerita rakyat, yaitu warga Thailand langsung bulan April 2018 lalu. Indonesia adalah target Cina terakhir dan satu-satunya. Sadarlah wahai saudaraku rakyat Indonesia, negeriku satu, nusa satu bangsa. Panglap TTCN 357 ya. Kalau saudara memang cinta NKRI, silahkan di-share ke grup-grup sebelah. Ini luar biasa ya, nanti saya komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ngaji Ngomong Politik atau Guru Ngaji Ngompol bersama Yudi Pramuko, Guru Ngaji Iqra, dan saya akan komentari tentang bahaya Cina. Sudah banyak kita dengar bahaya Cina itu dengan proyek obornya ya, One Belt One Road ya.
Jadi dia menghubungkan Cina memiliki ambisi untuk menguasai dunia melalui jalur-jalur atau penguasaan sekitar berapa ratus negara yang diberikan bantuan yang gila-gilaan ya, oleh pinjaman hutang dari Cina untuk memenuhi ambisi Cina dengan proyek obornya ya, obor One Belt One Road, satu ambisi untuk menguasai jalur perdagangan di seluruh dunia dalam konteks dunia modern, yaitu seperti jalan sutra modern. Dan Cina sudah beberapa berhasil ya, seperti di Sri Lanka itu pelabuhan bandara udara yang dibangun sangat megah, ternyata dibangun oleh Cina dengan pinjaman Cina, tenaga Cina, dan bahan-bahan dari Cina, ternyata tidak bisa beroperasi dan tidak bisa menghasilkan keuntungan sebagaimana yang dibayangkan semula, sehingga Cina mendapatkan kompensasi menguasai bandara itu di Sri Lanka selama 99 tahun. Satu keputusan politik yang keliru yang dilakukan oleh pemerintahan Sri Lanka. Tetapi di Thailand begitu di Malaysia begitu Perdana Menteri Malaysia itu terpilih Mahathir Muhammad, kemudian dia mengetahui busuknya kerjasama Perdana Menteri sebelumnya yang menerima komisi entah berapa triliun ya dari pemerintah Cina untuk membangun jalur kereta api di Malaysia Timur itu, sehingga Mahathir kemudian dengan kekuasaan memerintahkan Cina untuk membongkar semuanya dan menyeret Perdana Menteri sebelumnya, yaitu Perdana Menteri Najib, siapa sih namanya itu, ke penjara dengan tuduhan korupsi. Dan dia memang menerima, menurut pemerintah Malaysia, dia menerima dana triliunan setelah proyek kereta api itu di markup tinggi, dan Perdana Menteri sebelumnya Malaysia mendapatkan kucuran atau komisi uang suap yang sangat besar, triliunan rupiah. Dan itu kalau kalau Perdana Menteri Mahathir tidak tegas, tentu Cina semakin mencengkram di Malaysia. Ya, itulah contoh keberhasilan Perdana Menteri Mahathir ya, dengan kuasaannya membendung pengaruh obor One Belt One Road di Malaysia, di mana pemerintah Cina memberikan bantuan pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan hutang, dengan kompensasi penguasa yang diberi hutang, yaitu Perdana Menteri ke penguasa sebelum Mahathir itu mendapatkan sejumlah komisi yang sangat besar untuk melangsungkan proyek One Belt One Road di Malaysia. Apakah di Indonesia Tiongkok berhasil menjalankan dominasinya? Saya tidak tahu, tetapi utang-utang besar seperti proyek kereta api cepat Bandung yang membengkak ya menjadi sekian triliun dari rencana awal yang memang menurut pakar kereta api Jepang itu tidak layak ya, proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, tapi kemudian diambil oleh Cina dan ternyata di markup ya, biayanya itu sangat besar dan diambilkan dari APBN, dan sekarang dikerjakan atau tanggung jawabnya dialihkan ke Luhut untuk menyelesaikan kereta cepat itu. Kita lihat apakah nanti setelah pemerintahan berganti ada masalah dengan proyek-proyek yang dibantu oleh hutang-hutang dari Cina yang besar. Sementara Bandara Kertajati kita lihat tidak berjalan ya sebagai bandara internasional di Jawa Barat ya, dan beberapa proyek-proyek itu gagal, dan kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah Indonesia bisa dikuasai oleh Tiongkok dengan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Cina? Moga-moga Allah memberikan pertolongannya kepada bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia. Saya Yudi Pramuko, Guru Ngaji Iqra. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.